Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf semuanya kalau saya telat tadi. Kalau telat biasanya diperiksa, siapa tahu positif. Tapi udah paham sih akeh jomblo berarti ini ngetes iki. Biasanya kalau telat itu diperiksa. Ora paham. Nek garis siji aman, nek garis loro ya harus bereaksi. Ora paham ora apa-apa, dicatat sih. Ngomong tentang syahadah ini tadi, syahadat Beb ya. Saya pengen mencoba menganalisa memberi dari sudut pandang saya, siapa tahu bermanfaat juga. Saya melihat syahadah itu sebagai gini, itu pada konsep yang lebih spesifik dari konsep yang lebih besar. Gini, manusia tidak akan bisa hidup tanpa percaya. Wes ra mungkin. Bahwa kamu tidak sadar kamu percaya, itu lain hal. Tapi kamu pasti mempercayai sesuatu. Contoh paling gampang, kamu pasti mempercayai gravitasi. Mbah ngerti teorinya mbah ora. Kalau kamu tidak mempunyai kepastian bahwa gravitasi bekerja, mesti rawani ngising. Rawani nguyuh. Ya nek nyemplung medun, nek tiba-tiba ning raimu. Kamu bisa melakukan sesuatu itu karena kamu percaya ada sebuah sebab akibat yang pasti terjadi. Nah misalnya jomblo. Rasa deh mesake kok tiba-tiba jomblo ini korban nih. Sini banyak jomblo ya. Percaya. Karena gini, Anda salaman sama orang, itu Anda punya kepercayaan bahwa dia akan ngelongke tangan juga. Kalau kamu ngajak salaman dia tangannya nggak maju, mesti langsung bubar gue. Apa yang terjadi nih? Apa yang salah nih? Langsung bubar konsepmu semuanya. Nah jadi kepercayaan terhadap sesuatu itu sangat penting untuk jalannya manusia. Itu percaya sesuatu itu kamu sadari atau tidak, pasti kamu percaya pada sesuatu. Karena asal mulanya dari semuanya adalah sebuah kepercayaan. Asal mula dari semuanya. Ada yang ngomong begini biasanya. Ada yang menganggap belahannya gini. Kalau sains itu nggak percaya apa-apa karena dia eksperimen dan menemukan sesuatu, pokoknya nggak percaya apa-apa. Kalau agama harus percaya, makanya harus syahadat. Salah. Sains itu harus percaya sesuatu dulu. Kamu harus percaya sesuatu yang namanya metode ilmiah. Kalau kamu nggak percaya sama metode ilmiah, nggak jalan yang namanya sains. Padahal metode ilmiah tidak bisa dibuktikan dengan metode ilmiah itu sendiri bahwa dia benar. Kalau dia tidak bisa membuktikan dirinya benar, berarti kenapa kita pakai? Karena percaya. Jadi akar dari semuanya adalah kepercayaan pada sebuah fondasi. Kenapa kamu harus percaya pada sesuatu? Karena itu yang akan menjadi hakimmu ketika melakukan perjalanan. Contohnya gini, dari Pati mau ke Semarang. Semarang gampang ya, ndi sing angel. Pati ning Jogja rada adoh misalnya. Kamu tidak tahu jalan ke sana. Kemudian kamu bersyahadat pada Google Map. Ya Google Map, saya bersyahadat, saya percaya pada petunjuk yang akan Anda berikan. Wes toh? Kamu mengikrarkan bahwa kamu ke Jogja, bersyahadat bahwa kamu pengen ke Jogja, dan kamu bersyahadat percaya sama Google Map. Dia akan langsung menjadi hakim Google Mapmu. Kalau kamu mengikuti jalan yang dia tunjukkan, kamu akan sampai ke Jogja. Kalau tidak, ya tadi salah, tidak sampai ke Jogja. Nah, syahadat tidak dimulai dengan bukti. Seperti metode ilmiah tidak dimulai dengan bukti. Kalau orang menanyakan bukti Tuhan, bukti kenapa kamu percaya sama Muhammad dan seterusnya, selip uteke. Karena premis dari konsep dari syahadat adalah kamu jadi fondasi kepercayaan sebelum kamu membangun rumahnya. Tidak ada rumah tanpa fondasi kepercayaan. Dan fondasi itu yang menjadi hakim perjalananmu ke depan. Kalau misalnya percaya sama Kanjeng Nabi, hakim benar salahmu adalah seperti yang dikatakan Nabi. Kalau percaya sama Tuhan, hakim benar salahmu seperti yang kamu pahami tentang apa yang dikatakan Tuhan, itu jadi hakimnya. Sebuah syahadat itu langsung merubah dunia kabeh pandanganmu. Misalnya gini, saya kasih contoh. Sing urung rabi. Misalnya kamu belum rabi. Kamu apel setiap minggu dalam 1 bulan, 4 malam minggu apel ke cewek yang berbeda, salah atau enggak? Wong dudu pacarmu kok, ini coba-coba. Aku ngerti gue ditolak peng 16, jadi harus coba-coba.
Coba sini apel, coba sini apel, salah nggak itu? Wong jenenge usaha kok. Lihat, perilaku yang sama langsung salah ketika kamu mengambil syahadat yang namanya kawin. Saya menikah, aku rabi rukue. Apel neng liyane selain istrinya langsung salah. Nah jadi kalau kita tidak punya kepercayaan, kita tidak akan punya fondasi ngomong benar salah itu gimana. Semua cuma asumsi-asumsi tanpa ada arah yang jelas. Nah pentingnya syahadat menurut saya adalah sebagai fondasi dalam perjalanan hidup. Jadi konsepnya begini, ada yang kita percayai karena kita alami sejak lahir, seperti gravitasi. Anda nggak perlu tahu teori gravitasi, Anda sudah percaya itu. Gravitasi, udan, apa jenenge nak dikaplok loro, nak dipisui nesu, nak rupamu elek. Itu kan apa namanya, itu sebuah kepercayaan sejak lahir karena mengalami sering guyu. Dan apa namanya, kamu setiap lahir juga menyesal kok pasti. Hampir semua manusia ketika lahir menyesal. Soalnya buktinya lahir langsung nangis loh mesti. Mbah ndelok ibune ndelok bapake njuk nangis kok ngene to. Tapi intinya ada sebuah kepercayaan yang kamu langsung percaya tanpa sadar mempercayai karena mengalami sejak kecil. Nah, kemudian ada konsep yang lebih tinggi lagi. Karena kamu sudah hidup, sudah berpikir, sudah mengumpulkan informasi, terus aku pengen sesuatu nih, aku pengen surga kayak, aku pengen duit kayak, aku pengen cewek itu kayak, aku pengen apa kayak sesuatu. Mulai kamu mengumpulkan konstruksi pemahaman di dalam kepala, mulai menggawe omah pemahaman. Rumah pemahaman harus didasari dengan yang namanya percaya dulu. Karena percaya itu akan membangun sebuah sistem koherensi di dalam ilmu yang Anda serap sepanjang hidup. Nah garis batasnya mana nih? Nah garis batasnya ada dalam syahadat. Syahadat itu tidak kita lakukan sejak lahir. Karena itu pengikraran pada sebuah bangunan pemahaman yang akan kita jalani seumur hidup. Oke, tak ikrar ki aku nggo sistem iki. Nggo sistem Kanjeng Nabi iki, nggo sistem Islam iki. Oke, bener salahku melu sistem ini. Tujuannya kemana? Ke surga. Kalau aku ikut, misalnya gampangnya gitu ya, tujuannya kemana? Ke surga gampangannya. Terus gimana saya mencapai surga? Oke, GPS-nya adalah sistem ini. Aku percaya. Di sini ada yang pernah pakai Google Map? Ada yang pernah membuktikan cara kerja Google Map seperti apa? Hah? Kesasar. Ya kesasar. Gue kurang iman soalnya ke Google Map. Jadi kesasar. Imannya harus teguh itu. Misalnya kan kita memakai Google Map tanpa tahu detail teknologinya. Pokoknya nganggu tekan. Kadang-kadang tingkat manusia berbeda-beda. Yang penting kalau ngikutin wes tekan. Kadang-kadang gitu. Kadang-kadang ada juga yang pengen tahu lebih dalam, tapi dia tidak keluar dari syahadat pertamanya ingin mengikuti Google Map karena pengen mencapai sebuah tujuan tertentu. Nah, simpelnya saya nggak mau panjang-panjang. Dalam pemahaman saya syahadat itu seperti itu. Syahadat adalah fondasi dari sebuah sistem. Ketika kita masuk sebuah sistem kebenaran untuk menavigasi hidup menuju kemana. Nek kowe arep pengen sugih, ada sistem tertentu. Paling wis sugih tanpa yang lain. Paling gampang nyolong. Ora usaha, ora kerja, ngerampok, selesai, duitnya akeh. Tapi kan itu tidak memikirkan sistem-sistem yang lain. Apakah kamu selamat nantinya, apakah berkah kalau dalam Islam dan seterusnya. Nah makanya dibuat karena sistemnya tidak sederhana, sebab akibatnya agak rumit. Dikon syahadat dengan fondasi percaya, terus mengikuti apa yang diinformasikan di dalam situ, sehingga bisa menavigasinya. Kaya Google Map, kon menggok nengen. Kon menggok kiwa. Sok-sok selip iki. Oh, aku sing salah maca iki. Ternyata telat GPS-e. Aku wis tekan kene, sok-sok ngono to? Titiknya masih ketinggalan. Oh, berarti aku yang salah, tak mubeng balik. Bukan Google Map-nya yang salah, kita yang salah membaca informasi dari sistem yang ada tersebut. Nah, secara pendeknya kalimatnya adalah begini. Manusia selalu butuh percaya kepada sesuatu untuk bisa membangun sebuah sistem pemahaman. Dan syahadat dalam bentuk apapun, orang Islam dalam bentuk apapun adalah fondasi kepercayaan dalam membangun sistem tersebut. Simple tuh aja. Paling itu aja Beb yang bisa saya katakan. Karena konsepnya menurut saya cukup simple, gitu aja. Oke, ngoten nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kan begini, yang diomongkan Mas Abrang tadi, dasarnya
Sahadah itu dasar yang saya katakan, kemudian seumur hidup Anda akan kembali ke titik dasar ini. Arahan-arahan dari ini. Yang sering terjadi sekarang begini. Kita bersahadat, tapi hidup kita tidak sesuai dengan apa yang kita sahadati. Kita punya membangun konstruksi rumah, bawahnya rumah, tapi yang kita buat perahu misalnya, di atasnya, kan nggak akan jalan itu. Konsepnya berbeda. Nah, maka yang sering kali kita tidak benar-benar bersahadat karena kita nggak total dalam meyakini Allah, dalam meyakini ajaran-ajaran apapun lah itu, di agama apapun. Misalnya kalau gampang kan, kalau Anda percaya Allah itu ada, maka ukuran gampang syahadat Anda, ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baiklah kamu seperti Allah berbuat baik kepada kamu. Itu kan sederhana sekali. Ada ukuran yang, kalau itu navigasi, kalau istilahkan Mas Sabrang tadi kan gampang, kalau Google kan ada jelas, ini kan gitu ya. Kalau agama kan yang sederhana itu kan 4. 5 kalau pakai syahadat yang sederhana ya sholat, puasa, zakat, haji. Zakat haji hanya yang mampu. Sholat zakat semua orang. Sholat puasa semua orang. Itu pun yang ada syarat-syarat tertentu ketika puasa. Kalau sakit atau kalau bisa diganti dan lain sebagainya. Tapi itu kan yang menyiapkan kita untuk siap berjalan. Nah, yang jadi persoalan itu ketika kita berjalan, navigasi kita itu benar nggak sesuai dengan syahadat kita apa enggak? Nah, itu ben. Ya, pengen nambahin misalnya, saya ingat Pak Ilyas tadi ngomong NKRI harga mati. Itu sebagai ikrar, aku seneng-seneng aja nggak masalah. NKRI harga mati. Maksudnya kan tujuannya baik, bagaimana NKRI tetap ada sebagai hipotesis kumpulan manusia yang disebut negara Indonesia. Oke, apik banget. Tapi ayo kita konsisten. Negara, kesatuan, Republik Indonesia. Ada kata kunci yang namanya kesatuan. Konsep itu harus menjadi hakim terhadap semua perilaku kita. Kalau kita ngomong NKRI harga mati, kita harus melakukan segala sesuatu yang membawa ke persatuan Indonesia. Bukan yang menambah permusuhan. Kan ngono? Kalau hakimnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kalau ngomong NKRI harga mati tapi perilakunya memecah belah, justru banyak musuhnya, berarti tidak konsisten terhadap syahadatnya, kan sesederhana itu sebenarnya. Tapi mungkin juga saya yang salah, Beb. Mungkin NKRI bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa jadi Negara Kesatruan Republik Indonesia. Ya, kan belum pernah kita jelaskan bersama ini artinya apa. Tapi kalau saya NKRI seneng wae, ayo bersatu, konsisten dengan itu. Kalau ada yang ngajak musuhan, ngajak rame, dirangkul piye carane tidak menambah permusuhan. Ya, konsistensi terhadap hakim yang kita ikrarkan itu tadi loh. Jadi fungsinya tidak hanya sebagai dasar kepercayaan tapi sebagai hakim perilaku. Ya,